Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan marah dan menganggapmu sebagai musuhnya. Maka lakukan hal ini agar kemarahannya hilang. Jadi ya, saya dapat beberapa pertanyaan menarik tuh. Mantan marah kepada Anda. Menjelaskan sudah dilakukan. Bukannya kemarahannya reda, malah tambah marah. Ya, dan ketika dia marah, Anda juga marah. Sehingga cocoklah sudah. Padahal kemarahan itu akan menjadi pemicu terjadinya permusuhan. Ada kan karakter orang itu yang ketika dia marah, redanya cepat. Ya, udah dia marah tuh, mangap-mangap begitu. Tapi selesai dia marah, ya sudah selesai. Tapi ada juga karakter orang ya, yang ketika dia marah, akhirnya berubah jadi dendam, dan akhirnya terjadi permusuhan. Nah, ya, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling kuat menahan kemarahannya. Dia tahan kemarahannya. Dan kalaupun dia marah, tidak lama-lama. Dan setelah itu selesai, normal kembali. Itu manusia yang paling baik. Ya, manusia yang paling buruk itu yang seperti apa? Yang marahnya cepat, tetapi selesai marah jadi dendam. Nah, itu yang paling buruk. Nah, jadi ya, sekarang yang harus diperhatikan dengan seksama ya, ketika mantan marah dan menganggap kita ini sebagai musuh yang bersangkutan ya, maka ada tidak doa ya atau wiridan yang bisa dilakukan agar kemarahannya menjadi reda. Sebenarnya secara umum ya, kecuali pada orang-orang yang pendendam, atau sebenarnya dia bukan karakter orang yang pendendam ya, tetapi disakitinya itu sudah sakit banget, udah kebangetan lah. Nah, di situ yang kemudian membuat dia ingat terus, sehingga jadi marah terus. Nah, ya, jadi orang itu kan manusia itu ada ya, yang sekali dia diam, dua kali hak miliknya diambil, dia masih ngalah, ngalih, begitu kan. Tapi kalau sudah berkali-kali ya kemarahannya juga akan muncul ya. Dan itu sifat yang sangat alamiah dari manusia. Karena itu dengan manusia itu tidak boleh zolim. Ya, manusia itu kadang ya melihat orang ini diambil haknya, dia diam saja. Diambil lagi karena dipikir dia penakut. Padahal bukan. Dia memang orang yang sabar. Ya, diambil lagi, ya akhirnya dia marah. Begitu. Kita biasanya kebangetan melihat orang diam, kita kira dia penakut, makanya kemudian kita jadi ngelunjak. Akhirnya itulah yang menyebabkan munculnya kemarahan dalam waktu jangka panjang. Ya, kalau para ulama itu menarik sekali itu kisah hidup mereka. Ya, misal Imam Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu ditanya kepada murid-murid beliau, kapan guru atau Imam Abu Hanifah ini marah? Maka jawaban dari murid-murid beliau, ciri khas kalau guru sedang marah, ustadz sedang marah ini ya, dia itu jadi lebih ramah hari itu. Dia jadi baik sekali dan perhatian kepada murid-muridnya.
itu justru menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang marah. Ya, jadi justru dia berusaha melawan kemarahan di dalam dirinya, di dalam hatinya itu dengan berbuat baik. Tapi kita belum bisa ya sampai ke level atau ke tingkatan yang seperti itu. Nah, doa atau wiridan ya yang bisa Anda lakukan ya ketika mantan menganggap Anda sebagai musuh. Tapi sebelum masuk ke wiridannya, memang kuncinya menghadapi situasi yang seperti ini adalah Anda harus bersabar. Sebenarnya pada orang yang normal, bukan pendendam ya, seperti yang saya bilang tadi, seiring perjalanan waktu, kemarahan dan dendamnya tadi akan bisa reda dengan sendirinya dan akan hilang. Itu secara umum pada manusia. Misal dulu ketika kita masih SD, SMP, SMA, ya, karena misal apalah melakukan kenakalan-kenakalan khas anak-anak ya, kita disetrap oleh guru atau ditegur. Kadang-kadang kan kalau zaman saya dulu sekolah itu disetrap itu dijemur tuh seharian dari pagi sampai siang tuh. Begitu. Kita dendam tidak kepada guru-guru kita? Dulu mungkin iya, ketika masih kecil tuh. Paling lama seminggu 2 minggu. Setelah itu kan hilang. Sekarang tidak ada rasa dendam, yang ada justru setelah kita semakin dewasa, bisa berpikir secara rasional, yang terbersit di dalam hati kita justru adalah rasa terima kasih kepada mereka, ya, karena dengan menegur, nyetrap kita ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah cara mereka juga menyayangi kita. Agar apa? Ya, agar kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kenakalan, dan seterusnya. Dan itu kan wujud peduli. Kalau dibiarkan saja, mau jadi apa kita? Kan begitu, ya. Nah, jadi kalau Anda sudah menjelaskan, dan ternyata yang bersangkutan malah jadi tambah marah dan tambah menganggap Anda sebagai musuh, ya, maka yang bisa dilakukan sekarang adalah bersabar dan berdoa, ya. Nah, berdoa ya mohon kepada Allah agar yang bersangkutan reda kemarahannya, reda emosinya, berganti dengan rasa tentram, rasa damai, ya, dan rasa cinta kepada Anda. Kemudian Anda juga bisa ya mewiridkan. Anda baca surat Ali Imran ayat 134 ya. Dan Anda niatkan, Anda kirimkan kepada ruh yang bersangkutan ya, agar kemarahannya reda. Anda mohon kepada Allah agar disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, surat Ali Imran ayat 134. Nanti dibuka ya Al-Qur'annya di rumah. Kalau tidak punya, buka yang versi online. Kan banyak itu ya. Anda cari surat Ali Imran ayat 134. Anda bacakan ya. Bi karomah surah Ali Imran ayat 134. Ya Allah, dengan karomah
ayat ini aku mohon redakanlah emosi dari si fulan bin fulan atau fulanah binti fulan ya, agar kemarahannya terhadapku reda berganti dengan rasa kasih sayang dan rindu. Ya, kalau sudah ya Anda baca ayat ini. Berapa lama kemudian amarahnya akan reda? Anda baca saja sampai yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda ingin berbaikan kembali dengan Anda. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.